Demi kepentingan di LCS, Amerika siap ambil risiko perang nuklir dengan Cina. Suhu hubungan Amerika Serikat dan Cina kian memanas saat Washington terus mengejar kebijakan untuk mencoba mendominasi urusan global. Hal itu dipicu akibat Amerika Serikat memaksakan diri mengejar kepentingan mereka di kawasan Laut Cina Selatan. Ada peningkatan yang stabil dalam latihan Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, ucap Mike Wong, Wakil Presiden Veterans for Peace San Francisco seperti dilansir Sputnik. Dia mengatakan Amerika Serikat mengirim 2 kelompok tempur kapal induk bersama-sama berlayar melalui Laut Cina Selatan. Menurut Wong, itu adalah awal, dan kini militer Amerika Serikat terus mengirimkan kapal perang ke wilayah tersebut. Kami mengirim kapal penjelajah rudal baru kemarin, dan tentu saja Angkatan Laut Cina tidak dapat mengabaikan provokasi ini. Sebab meskipun Amerika Serikat mengklaim bahwa itu adalah kebebasan navigasi, itu bukanlah kebebasan navigasi ketika Anda mengirim 2 kelompok kapal induk melalui Laut Cina Selatan. Itu adalah intimidasi, ujarnya. Itu adalah langkah menyiapkan latihan militer yang akan Anda lakukan jika Anda akan berperang melawan Cina atau jika Anda akan memblokir Laut Cina Selatan, dari tempat 60% minyak Cina berasal dan perdagangan bernilai ribuan dolar, sambungnya. Menurut rilis berita Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Mustin melakukan operasi kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan pada 27 Agustus. Kapal tersebut berlayar melalui perairan teritorial yang diklaim Cina seolah-olah itu adalah perairan internasional, karena Amerika Serikat menolak untuk mengakui validitas klaim Cina untuk menguasai daerah itu. Pada awal Juli, Amerika Serikat mengirim 2 kapal induk USS Nimitz dan USS Ronald Reagan untuk melakukan operasi di kawasan tersebut. Wong menuturkan, ketika Amerika Serikat mulai mengirim kapal ke Laut Cina Selatan, militer Cina mulai melakukan latihan angkatan laut di sekitarnya, hanya untuk menunjukkan bendera dan menunjukkan bahwa mereka tidak terintimidasi. Kami kemudian menanggapi dengan menerbangkan pesawat mata-mata U-2 di atas, dan mereka menanggapi dengan menembakkan beberapa rudal ke daerah tersebut dari darat yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan, jika perlu, untuk menenggelamkan kapal kami, termasuk kapal induk kami. Jadi, ini menjadi permainan yang sangat berbahaya, jelas Wong. Ini bisa dengan mudah meningkatkan menjadi konfrontasi tembak-menembak yang bisa meningkatkan menjadi perang. Banyak pangkalan militer Cina akan dekat dengan beberapa fasilitas rudal nuklir mereka, yang berarti bahwa jika kami melakukan serangan balik, Cina tidak tahu apakah kami membidik pasukan konvensional atau kekuatan nuklir mereka. Juga banyak kapal kita yang melaut yang bertenaga nuklir atau memiliki kemampuan menembakkan rudal nuklir, ungkapnya. Dengan begitu, menurutnya potensi terjadi perang nuklir yang sebenarnya menjadi kemungkinan yang nyata dan ini sangat berbahaya. Cina menggelar latihan perang terbaru di Laut Cina Selatan pada Minggu dan Senin 27-28 September 2020 di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat serta negara-negara Asia Tenggara.
Sengketa wilayah perairan di Laut Cina Selatan meningkat sejak beberapa bulan terakhir, di mana Cina berseteru dengan negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia atas kepemilikan pulau, terumbu karang, dan laguna. Perairan tersebut juga merupakan jalur pelayaran komersial utama yang kaya sumber daya hayati serta cadangan minyak dan gas. Otoritas Maritim Cina seperti dikutip Associated Press, Senin 28 September 2020, mengeluarkan pengumuman, memblokir laut di sekitar area latihan, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Cina menggelar latihan rutin di daerah tersebut dan tidak ada indikasi bahwa aktivitas militer tersebut didorong peristiwa baru-baru ini. Pada awal bulan ini, Cina menggelar latihan perang mendadak di dekat Selat Taiwan. Cina mengerahkan jet-jet tempur dan pesawat pengebom H-6 melewati garis tengah selat yang memicu kemarahan Taiwan. Latihan itu digelar bersamaan dengan kunjungan pejabat pemerintah Amerika Serikat ke Taiwan, langkah yang diprotes keras Cina. Cina menjelaskan latihan itu sebagai peringatan bagi Thailand yang membentuk pemerintahan sendiri. Cina menganggap Taiwan masih menjadi provinsinya. Ketegangan lain di kawasan kapal patroli Bakalma Indonesia menghadapi kapal penjaga pantai Cina yang menghabiskan hampir 3 hari di perairan. Indonesia mengklaim hak ekonomi di bagian paling selatan perairan yang diklaim Cina. Saat ini ketegangan militer terus tumbuh antara Amerika Serikat dan Cina, saat Washington terus mengejar kebijakan untuk mencoba mendominasi urusan global. Ketegangan ini khususnya dipicu oleh upaya Amerika Serikat mengejar kepentingan mereka di kawasan Laut Cina Selatan. Ada peningkatan yang stabil dalam latihan Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, ucap Mike Wong, Wakil Presiden Veterans for Peace San Francisco, seperti dilansir Sputnik. Dia mengatakan Amerika Serikat mengirim 2 kelompok tempur kapal induk bersama-sama berlayar melalui Laut Cina Selatan. Menurut Wong, itu adalah awal dan kini militer Amerika Serikat terus mengirimkan kapal perang ke wilayah tersebut. Kami mengirim kapal penjelajah rudal baru kemarin. Dan tentu saja Angkatan Laut Cina tidak dapat mengabaikan provokasi ini, sebab meskipun Amerika Serikat mengklaim bahwa itu adalah kebebasan navigasi, itu bukanlah kebebasan navigasi ketika Anda mengirim 2 kelompok kapal induk melalui Laut Cina Selatan. Itu adalah intimidasi, ujarnya. Itu adalah langkah menyiapkan latihan militer yang akan Anda lakukan jika Anda akan berperang melawan Cina atau jika Anda akan memblokir Laut Cina Selatan. Dari tempat 60% minyak Cina berasal dan perdagangan bernilai ribuan dolar, sambungnya. Menurut rilis berita Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Mustin melakukan operasi kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan pada 27 Agustus. Kapal tersebut berlayar melalui perairan teritorial yang diklaim Cina seolah-olah itu adalah perairan internasional, karena Amerika Serikat menolak untuk mengakui validitas klaim Cina untuk menguasai daerah itu. Pada awal Juli, Amerika Serikat mengirim 2 kapal induk USS Nimitz dan USS Ronald Reagan untuk melakukan operasi di kawasan tersebut. Wong menuturkan, ketika Amerika Serikat mulai mengirim kapal ke Laut Cina Selatan, militer Cina mulai melakukan latihan angkatan laut di sekitarnya, hanya untuk menunjukkan bendera dan menunjukkan bahwa mereka tidak terintimidasi. Kami kemudian menanggapi dengan menerbangkan pesawat mata-mata U-2 di atas dan mereka menanggapi dengan menembakkan beberapa rudal ke daerah tersebut dari darat yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan, jika perlu, untuk menenggelamkan kapal kami termasuk kapal induk kami. Jadi ini menjadi permainan yang sangat berbahaya, jelas Wong. Ini bisa dengan mudah meningkat menjadi konfrontasi tembak-menembak yang bisa meningkat menjadi perang.
Banyak pangkalan militer Cina akan dekat dengan beberapa fasilitas rudal nuklir mereka, yang berarti bahwa jika kami melakukan serangan balik, Cina tidak tahu apakah kami membidik pasukan konvensional atau kekuatan nuklir mereka. Juga banyak kapal kita yang melaut yang bertenaga nuklir atau memiliki kemampuan menembakkan rudal nuklir, ungkapnya.